Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Welina Dian Septiani. Di sini saya akan membahas tentang implementasi nilai-nilai kewarganegaraan sudah bersama dengan narah hubung dari mahasiswa UIN Hasanuddin Banten ya. Dipersilakan untuk berkenalan gitu kakak, dari jurusan apa, fakultas apa, dan semester berapa? Jadi saya Ahmad Yani dari Fakultas Dakwah jurusan Pengembangan Masyarakat Islam semester 3. Baik, untuk kali ini kita akan membahas nilai-nilai kewarganegaraan ya kak. Apa sih tujuan dibuatnya implementasi nilai-nilai dalam kewarganegaraan menurut kakak? Menurut saya sih agar menciptakan warga negara yang memiliki wawasan tentang kenegaraannya dan juga menanamkan rasa cinta tanah air Indonesia, dan tentunya rasa kebanggaan sebagai warga negara Indonesia. Tentunya juga dalam mengurus bangsa. Siapa sih yang berhak memenuhi aturan tersebut dalam mewujudkan nilai-nilai kewarganegaraan? Ini dari segi individu, sebetulnya juga hadis Nabi maupun waktu dan iman tanah air itu adalah sebagian dari iman. Maka dari itu warga negara Indonesia harus patuh terhadap kata-kata, norma-norma atau sebagainya itu kan tentang kenegaraan, sebagian dari iman juga. Baik, berbicara tentang nilai-nilai warga negara ya tadi, saya ingin bertanya nih, mengapa masih banyak masyarakat yang lalai dalam nilai-nilai tersebut? Bahkan tidak hanya masyarakat saja, para pemerintah-pemerintah yang menjadi garda terdepan negara Indonesia kita ini masih banyak yang lalai atau sering menyeleweng dari nilai-nilai tersebut. Bagaimana menurut pendapat kakak sendiri? Tentunya seharusnya para pemerintah ya, dan juga yang berkesinambungan dengan politik seharusnya mengharuskan mematuhi kata aturan negara. Bagaimana dengan masyarakat sendiri, bahwa dia bisa menyeleweng dari ajaran-ajaran kewarganegaraan, sedangkan masyarakat sendiri belum tahu apa-apa. Bagaimana dengan masyarakat yang seperti itu? Iya ya kak, kayak apa sih? Menurut saya juga penting gitu, kayak apalagi mereka itu orang-orang yang berkecimpungan di dunia politik ya, dibilang begitu, kayak mereka yang iya benar tadi di garda terdepan gitu, jadi mereka harus lebih mematuhi seharusnya. Mengapa sih masih banyak gitu ya, masih banyak yang lalai, sangat disayangkan. Jadi bagaimana masyarakat yang mau pinter kalau yang orang pinternya aja memilih untuk bodoh? Bukan begitu? Oke, baik. Terima kasih ya kak. Cukup sekian pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Welina Dian Septiani. Di hari kemarin kita sudah membahas tentang implementasi nilai-nilai kewarganegaraan bersama narahubung Kak Ahmad Yani. Dilanjut lagi dengan narahubung kakak saya. Silakan diperkenalkan.
Halo semuanya, nama saya Eko Parwito, umur 20 tahun. Kegiatan sehari-hari saya bekerja di salah satu perusahaan di daerah Kerawang. Terima kasih. Siap. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang aktualisasi dan demokrasi dalam bernegara. Sebelumnya saya ingin bertanya, apa sih aktualisasi Pancasila dalam bernegara dan berdemokrasi menurut Mas Eko pribadi? Aktualisasi itu semacam kegiatan yang berhubungan dengan demokrasi dan menurut saya berwarga dan bernegara. Salah satu contoh aktualisasi itu menurut saya pembelajaran yang ada di sekolah yang bertujuan untuk memperkenalkan kepada kita, atau saya pribadi dulu pas waktu SMK ada pelajaran PPKN, pendidikan kewarganegaraan dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Menurut saya itu salah satu aktualisasi yang bertujuan untuk memberitahu kita tentang kehidupan bernegara dan berdemokrasi. Selanjutnya, apa sih tujuan dibuatnya prinsip demokrasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Tujuannya itu menurut saya untuk mempersatukan negara, orang-orangnya, suku-sukunya, dan membentuk pola pikir yang demokratis. Yang demokratis itu maksudnya menghormati segala keputusan dari tiap-tiap masing-masing orang, tiap-tiap suku, tiap-tiap agama untuk mencapai tujuan yang sebenarnya sama. Tujuannya baik, cuman alangkah baiknya lebih merata gitu. Jadi semuanya ikut gotong royong, andil dalam sesuatu masalah, tujuan ataupun kegiatan. Saya ikut prinsip itu. Lalu mengapa sih harus diadakannya demokrasi dalam bernegara yang berdaulat ini? Kenapa harus ada demokrasi dalam negara ini? Ya. Menurut saya tanpa adanya demokrasi pemikiran orang-orang itu mungkin gak terrealisasikan dengan baik. Contohnya, saya punya pemikiran ingin membuat parkiran di sebuah sekolah karena sekolah nggak ada parkirannya, tapi karena wadahnya itu nggak ada, demokrasi itunya nggak ada, jadi kita sebagai, atau saya sendiri sebagai pengusul itu nggak tahu nih mau kemana kan. Jadi mau bikin peraturan sendiri nggak ada demokrasi, mau bilang ke siapa ya kita nggak tahu. Mungkin demokrasi itu menurut saya itu pentingnya sebagai wadah dimana kita tuh sebagai warga negara berhak untuk menyalurkan pendapat, mengkritik pemerintah ataupun sesuatu yang berwenang di negara kita tuh supaya menjadi lebih baik. Itu sih pentingnya demokrasi itu sih. Selanjutnya, adakah bukti yang kuat gitu bahwasanya masyarakat memang harus menjadi masyarakat yang patuh dalam prinsip-prinsip demokrasi tersebut? Buktinya itu dasar negara kita sih, Pancasila. Pancasila itu menurut saya menjunjung asas demokrasi, karena dalam Pancasila itu sendiri kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, persatuan Indonesia. Persatuan dan kesatuan Indonesia itu gak mungkin gak ada demokrasinya. Maksudnya demokrasi itu kan menyatukan kita semua dalam satu kesatuan negara ini sendiri. Menurut saya sih itu. Kalau keadilan Pancasila yang kita terima itu, menurut saya juga keadilan buat berdemokrasi. Salah satu keadilan itu berdemokrasi sendiri. Itu menurut saya
yang harus kita patuhi dalam berdemokrasi itu karena ada dasarnya udah ada dalam negara kita sendiri. Menurut saya sih. Kalau untuk bertoleransi gitu, menurut Mas Eko sendiri itu penting nggak sih bertoleransi dalam bernegara? Ya, di dalam bernegara itu kan toleransi itu kan sebenarnya menghargai apa yang enggak ada di kita, apa yang berbeda sama kita itu kita menghargai itu semua. Nah, dalam bernegara itu kan otomatis nggak kita semua kan, kayak orang kayak kita semua nggak mungkin kan. Maksudnya ada orang yang beda agama, beda suku, beda pemikiran. Kalau misalkan nggak ada toleransi, nah yang berbeda ini bisa jadi ribut. Pentingnya toleransi itu menghindari keributan, menghindari permusuhan. Salah satunya itu menurut saya. Pentingnya toleransi itu menghindari itu semua. Kalau untuk apa? Kayak masih banyak tuh pemerintah yang apa? Yang lalai gitu dalam berdemokrasi Pancasila tersebut gitu. Itu bagaimana pendapat Mas Eko sendiri? Lalai mungkin pemerintah itu tugasnya berat, emang tugasnya berat. Wajar manusia itu lalai mungkin 1-2 kali wajar ya kan, karena itu sifat manusia termasuk kayak lupa atau ya lalai itu. Menurut saya itu bisa ditoleransi asal masih tidak berdampak terlalu besar menurut saya. Kalau dampaknya sudah meluas, sudah dampaknya menyangkut warga negara, suku atau ras, itu meski ditindaklanjuti proses hukum sih menurut saya itu. Emang maksudnya berdampak luas gitu, tidak berdampak luas. Lalainya pemerintah itu menurut Mas Eko sendiri seperti apa gitu, kayak tidak berdampak luas? Padahal kan lalai itu kan sudah tanda kutip ya, udah lalai gitu, sudah melupakan meskipun sekecil apapun gitu. Itu menurut Mas Eko apa gitu yang bisa ditoleransi? Kalau menurut saya yang bisa ditoleransi itu contohnya ada pejabat dia lalai dalam tugasnya. Contoh salah satunya memberikan sembako ke masyarakat. Nah, sembakonya telat ya kan. Cuman yang kita masih bisa dimusyawarahkan tuh ada kekeluargaan. Misalkan ketua RT nih, dia kan dapat sembako dari pemerintah, disebarkan keluarganya nih. Cuman sama ketua RT-nya itu telat baginya, bisa juga ditilap juga kayak gitu kan. Nah itu masih bisa ditolerir menurut saya, selagi kitanya tuh mau ngomong gitu ke ketua RT-nya. Kecuali ketua RT-nya tuh udah ngelawan ya kan, itu udah nggak bisa ditolerir sih. Kalau udah ngelawan kayak gitu, kita harus bertindak sesuai hukum. Ngelawannya tuh kayak gimana tuh maksudnya? Contohnya gak ngaku, misalkan Ya maksudnya sekarang mana ada gitu, maling mau ngaku kan penjara penuh iya. istilahnya tuh. Nah, ya itu yang maksud saya itu nggak bisa ditolerir itu. Kalau misalkan dia mau ngaku, mau perbaiki, mau tanggung jawab, itu masih bisa kita tolerir. Itu maksud saya kelalaian yang bisa kita tolerir. Masih mau bertanggung jawab. Nah, kalau misalkan sudah nggak mau bertanggung jawab, mau ngelawan, ya kita harus ngelawan balik. Gitu. Itu contoh kecil ya. Kalau misalkan berdampak besar kayak banjir, terus kan banjir itu kan gak mencakup lingkungan RT kan, maksudnya bisa RW, kadang-kadang juga kabupaten juga kena banjir kan. Itu kalau misalkan ada kelalaian dari pemerintah, ya kita harus menyalurkan aspirasi kita, gak boleh diem aja gitu.
Gitu sih. Supaya demokrasi itu terbentuk, tercipta, dan toleransi itu kelihatan. Toleransi itu yang salah mau tanggung jawab, yang jadi korban mentoleransi itu semua. Itu sih menurut saya. Lalu siapa gitu yang berhak memenuhi aturan tersebut? Menurut Pak sendiri. Aturan apa maksudnya? Aturan dalam demokrasi, dalam mengimplementasikan nilai-nilai kewarganegaraan. Yang harus apa? Siapa yang harus mematuhinya gitu? Menurut saya sih kita sebagai warga negara yang baik itu harus mematuhi itu semua. Tanpa terkecuali ya. Iya, tanpa terkecuali ya. Oke. Sebaiknya kita sudahi ya. Sedikit saya simpulkan dari penerapan diskusi yang kemarin dengan yang hari ini. Penerapan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari merupakan dasar serta landasan ideologis bangsa Indonesia. Maka dari itu, sangat penting untuk kita mendalami landasan nilai-nilai tersebut, khususnya kita yang statusnya sebagai mahasiswa. Bisa dibilang itu kita sebagai privilege yang dimana memiliki kesempatan untuk meraup sumber keilmuan ya, ilmu gitu, mendalami keilmuan, dan tak semua pemuda diberkahi oleh kesempatan serta peluang kenikmatan sekaligus tanggung jawab. Sekian diskusi kali ini kita akhiri, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.